بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan tadi bacaan dari
teman kita surah Nazi'at dari awal sampai akhir. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab At-Tafsirul Muyassar di surah Nazi'at. Kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal mudabbirati amra yauma tarjufu ar-rajifah tatba'uha ar-radifah. Allah Subhanahu wa taala berfirman wan nazi'ati gharqa. Coba situ lihat waw wan nazi'ati. Ya, an-nazi'at setelah masuk waw akhirnya dikasrah. Sini waw apa sini? Waw qasam. Namanya waw qasam, waw sumpah. Waw yang artinya sumpah. Dan dalam bahasa Arab waw qasam itu merupakan huruf jar. Huruf jar sama wal asri wattini wazaituni sama sini wan nazi'ati gharqa. Dan al-mufassirun menegaskan makna ini di dalam tafsirnya. Coba lihat wan nazi'ati gharqa, qala al-mufassirun aqsama Allah taala. Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Ya. Jadi waw situ waw qasam. Ya, dan dia huruf jar. Dan an-nazi'at sini majrur dengan waw. An-nazi'ati gharqa, kata al-mufassirun aqsama Allah taala bil malaikati allati tanzi'u arwahal kuffari naz'an syadidan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah bil malaikah. Jadi an-nazi'at ditafsirkan dengan para malaikat yang mencabut roh orang kafir dengan naz'an syadidan, dengan sangat keras. Dan ini azab untuk mereka jemaah sekalian. Ya, belum lagi mereka mendapatkan azab Jahannam. Perpisahan mereka dengan dunia sudah seperti ini modelnya. Sudah sangat berat, sakit, keras. Ya, siksaan untuk mereka sebelum di alam kubur. Alam kubur lain lagi. Ya, ada namanya azab kubur untuk mereka. Ketika dicabutnya mereka wan nazi'ati gharqa. Ada malaikat-malaikat yang mencabut ruh orang kafir dengan sangat kerasnya. Naz'an syadida. Dan ini jelas melahirkan apa? Rasa takut. Ini wa'id, ancaman. Ya kan? Ini tarhib. Melahirkan rasa takut dari kekafiran dan yang semisalnya. Ini siksaannya belum lagi dia meninggalkan dunia, baru saja mau berpisah sudah menderita. Sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala wan nasyitati nashta. Lihat tafsirnya wal malaikati. Dan Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan an-nasyitati nashta, yaitu para malaikat allati takbidu arwahal mu'minina binasyatin wa rifqin. Para malaikat yang mencabut ruh orang yang beriman dengan sangat lembutnya. Nasyat, rifq, ya, dengan lembut. Sebutkan dalam hadis roh orang kafir itu dicabut seperti tercabutnya besi yang sudah berkait dengan kain. Ya, jadi kalau besi kawat begitu bertaut dengan kain, itu kan sudah baku ikat, itu dihentak.
Jadi bukan dicabut baik-baik, itu dinaza, cabut dengan sangat keras, dihentak. Itu ruhnya orang kafir. Adapun ruhnya orang beriman itu seperti lepasnya air dari mulut, apa itu? Mulut kendi. Ya, kalau kita misalnya botol ya, atau apa itu cerek. Coba kita tuang air, bagaimana halusnya itu air keluar dari mulut cerek itu. Ya, kalau kita botol, coba kita tuang air, lembut, halus, itu wan nasyitati nashra. Sebutkan dalam riwayat seperti itu. Itu tentunya janji Allah, kenikmatan untuk orang-orang beriman. Di mereka dicabut itu subhanallah. Betul, memang sakaratul maut tetap ada rasa sakit. Inna lil mauti la sakarat. Setiap kematian itu ada sakaratnya, ada hal berat, menyakitkan. Tapi untuk orang-orang beriman pas dicabut nyawanya, itu sudah lembut. Sudah enak. Ya, halus. Was-sabihati sabha. Ya tafsirnya ay wal malaikati allati tasbahu fi nuzuliha minas sama' wa su'udiha ilaiha. Dan demi Allah bersumpah dengan para malaikat yang sangat cepat dalam turunnya dari langit dan naiknya. Malaikat itu masing-masing ada tugasnya, ada hal-hal yang harus dia lakukan. Tidak ada kayak kita pengangguran, tidak ada kerja, tidak ada. Paling minimal mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud. Ya. Ada malaikat di setiap berapa jari atau setiap satu jengkal di langit, atau ada yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang masuk ke Baitul Ma'mur. Ya, 70.000 malaikat. Ya, datang salat kemudian keluar, nak kembali lagi besok, masuk lagi yang baru. 70.000, begitu seterusnya. Setiap malaikat ada. Ya, paling minimal mereka beribadah kepada Allah. Ini dia naik turun. Dan dalam riwayat disebutkan ada malaikat siang, malaikat malam, ya. Ya, ada yang naik, ada yang turun. Ya. Dan waktu naik turunnya itu di 2 waktu dalam sehari semalam. Itu di waktu salat asar dan salat subuh. Ini keutamaan salat asar, salat subuh. Ketika malaikat siang naik, dilaporkan kepada Allah, saya meninggalkan fulan dalam keadaan mereka salat. Ya, pas waktu asar, ya, salat asar, dia salat, tinggalkan. Begitu pula pas dia salat subuh, malaikat malam naik, melaporkan fulan saya tinggalkan dalam keadaan salat. Luar biasa. Jadi ada yang naik, ada yang turun. Fas-sabiqati sabqa ay fal malaikati allati tasbiqu wa tusari'u ila tanfidhi amrillah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat-malaikat yang berlomba dan bersegera ila tanfidhi amrillah, dalam melaksanakan tanfidh, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir fal mudabbirati amra, ay fal malaikah al munaffidhati amra rabbiha fima ukila ilaiha tadbiruhu min syu'unil kauni. Allah bersumpah dengan para malaikat al munaffidhat yang melaksanakan perintah Rabbnya fima ukila ilaiha, pada apa yang diwakilkan kepadanya, tadbiruhu, pengaturannya, min syu'unil kaun, dari urusan-urusan alam semesta ini. Fal mudabbirati amra. Jadi ini 5 sumpah. 5 sumpah dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan tambih di sini oleh al-mufassirun, wala yajuzu lil makhluqi ayyuqsima bi ghairi khaliqih. Tidak boleh bagi makhluk kita, manusia, jin, untuk bersumpah bi ghairi khaliqih, dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Khaliq, Al-Khaliq, yang Maha Mencipta. Tidak boleh kita bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in fa'ala faqad asyraka. Jika dia melakukan hal tersebut, maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Orang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Sebelum kita lanjut, saya ingatkan, ketika kita dapat sumpah dalam Al-Quran, dalam sunnah, dalam kalam-kalam, itu ada 4 perkara yang harus kita cari. Kita dapat sumpah, maka cari 4 ini. Pastikan 4 ini. Yang pertama, sumpahnya. Antum bilang sumpah. Mana sumpahnya di sini? Kenapa bisa antum tahu ini sumpah? Apa antum lihat di ayat? Apa yang nampak? Mana sumpahnya? Ayo jawab. Wow, itu wow. Kita sudah bilang dari awal. Wow itu wow kok sama wow sumpah, itulah sumpahnya. Karena tidak boleh kita klaim ini sumpah. Mana sumpahnya? Harus ada bukti. Ya kan? Sama wal asri innal insana fi khusr wattini wazaitun, kita ada wow. Itu wow qasam namanya. Sama ini wan nazi'ati gharqa dan seterusnya, ini ada wow sumpah. Itulah sumpahnya, qasamnya. Atau ada lafaz aqsamallahu seperti di tafsir. Itu kan aqsama sumpah, Allah bersumpah. Itu sumpahnya. Ini yang pertama. Jadi kalau kita dapat sumpah, cari dulu mana sumpahnya. Entah pakai waw atau pakai ba, ya kan? Bisa juga toh? Ba kan huruf qasam juga, ba, ta juga huruf qasam. Tallahi tarabbil ka'bati. Itu huruf sumpah 3. Ini yang pertama, cari sumpahnya dulu. Yang kedua, kalau sudah dapat sumpahnya, cari siapa yang bersumpah. Jadi kalau yang pertama tadi, cari sumpahnya. Bahasa Arabnya apa? Qasamnya. Cari qasamnya. Qaf sin mim, qasam. Cari qasam, mana sumpahnya. Yang kedua, cari siapa yang bersumpah. Bahasa Arabnya apa? Al-muqsim. Al-muqsim. Pakai qaf. Sekarang, demi para malaikat yang mencabut ruh orang kafir dengan sangat kerasnya. Siapa yang bersumpah ini? Siapa yang bersumpah ini? Allah Rabbul Alamin. Nah, begitu. Jadi al-muqsim di sini adalah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kalau sudah dapat yang kedua, pindah ke yang ketiga. Tulis. Cari yang ketiga apa itu? Apa yang dipakai bersumpah. Orang kan sumpah demi ini, itu apa yang dipakai bersumpah? Karena yang bersumpah sudah orangnya, ya. Siapa yang bersumpah? Yang kedua, apa? Yang pertama tadi sumpahnya, yang kedua siapa yang bersumpah, yang ketiga apa yang dipakai bersumpah? Bahasa Arabnya apa? Al-muqsam bihi. Tulis. Al-muqsam bihi di fathah dari muksim. Muksim itu yang bersumpah ini, muqsam bihi. Yang dipakai bersumpah. Jadi bersumpah Allah bersumpah dengan apa? 5. An-nazi'ati gharqa, an-nasyitati nashta, as-sabihati sabaha, as-sabiqati sabaqa, al-mudabbirati amra. Itu yang kita bilang 5 sumpah. Paham?
Jemaah. Paham? Jadi muqsam bihinya berapa sini? Muqsam bihinya ada 5. Sama misalnya ketika Allah berfirman wal asri innal insana lafi khusrin. Mana qasamnya? Ayo semua, mana? Wow, wal asri, wow. Itu qasam, itu sumpahnya. Mana muksimnya? Siapa muksim? Siapa yang bersumpah? Allah Subhanahu wa taala. Karena ini Al-Qur'an, firman Allah. Mana muqsam bihinya? Yang dipakai bersumpah? Al-asri. Al-asr. Itulah muqsam bihi. Sampai sini paham? Kan sama misalnya kita demi Allah, yang bersumpah kita, sumpahnya demi, demi. Muqsam bihinya Allah, nama Allah, begitu. Bisa paham ya? Yang terakhir, yang keempat yang harus kita cari kalau dapat sumpah seperti ini adalah cari muqsam alaih. Cari al-muqsam alaih. Itu yang disumpahi apa? Perkara apa? Yang disumpahi perkara apa? Nama lainnya jawabul qasam. Al-muqsam alaih. Kan orang bersumpah demi Allah. Pasti orang tanya, kenapa kok? Iya kan? Demi Allah. Ngapa kok? Demi Allah. Bentar ikan dato ya. Kan pasti kita tunggu, kenapa kok? Kau sumpah untuk apa? Apa muqsam alaihmu? Ya kan? Demi Allah saya tidak mencuri. Ya, itu baru dipaham. Jadi muqsam alaihnya apa? Saya tidak mencuri. Mungkin dia dituduh mencuri, ada sumpah demi Allah. Sumpahnya demi, muqsimnya dia, muqsam bihinya Allah. Apa muqsam alaih? Saya tidak mencuri. Wal asri innal insana lafi khusrin. Ayo, perhatikan. Mana muqsam alaih? Urut. Mana qasamnya? Wow. Mana muksim? Siapa muksim? Siapa Allah. Mana muqsam bihi? Al-asri. Mana muqsam alaih? Innal insana lafi khusr. Demi masa, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh betul-betul manusia itu berada dalam kerugian. Ini namanya muqsam alaih. Kalau kita lihat ini ayat yang 5 ini, 5 muqsam bihi ini tidak kelihatan, tidak nampak muqsam alaihnya. Tapi ketika kita baca tafsir, apa kata al-mufassirun setelahnya? Coba lihat, setelah wala yajuzu lil makhluqi ay yuqsima bi ghairi khaliqih fa in fa'ala faqad asyrak. Apa kata mereka? La tub'atsan asannal khalaiqu wa tuhasabu. Inilah muqsam alaih. Tandai situ. Jadi kata al-mufassirun, la tub'atsannal khalaiqu wa tuhasabu. Sungguh betul-betul makhluk itu akan dibangkitkan dan akan dihisab. Itu lam la tub'atsun, itu lam al-waqi'ah fi jawabil qasam. Lam yang terletak pada jawaban qasam. Ya, sama dalam suratin wattini wazaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Apa lanjutan ayatnya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu laqad itu sama. Ya, lam waqi'ah fi jawabil qasam. Nah, sini la tub'atsanna itu kode, ya. Sebelumnya ada sumpah. Ini kan 5 sumpahnya bahkan, ya. 5 sumpahnya. Tambah lagi nun taukid. Sungguh betul-betul para makhluk akan dibangkitkan dan akan dihisab. Ini muqsam alaih.
Jadi kadang tidak disebutkan muqsam alaihnya, tapi di tafsir dinampakkan, diungkap. Jadi kadang ada di ayat setelahnya, kadang juga tidak disebutkan di ayat, saking jelasnya. Karena ini surah An-Nazi'at ini surah Makkiyah, khitab kepada orang-orang kafir musyrik yang notabene-nya mengingkari akan adanya hari berbangkit. Jadi ini hujjah menghantam mereka. Bahkan Allah sumpah 5 kali dengan 5 muqsam bihi, An-Nazi'ati Gharqa dan seterusnya 5. Padahal tidak sumpah saja, ketika Allah yang berfirman, Allah yang berkata, itu luar biasa kuatnya, ya enggak? Paham ini? Tidak sumpah saja, wa man asdaqu minallahi haditha, wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar, lebih jujur ucapannya dibanding Allah? Tidak ada. Apalagi Allah sendiri yang berfirman dan bersumpah. Ini menegaskan akan pastinya hari berbangkit. La tub'atsannal khalaiqu wa tuhasabu. Ini mabni lil majhul, ya, jangan lupa di fathah, ya. La tub'atsan dan wa tuhasab. Oleh kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kejadian hari kiamat, yauma tarjufur rajifah. Ini sudah berulang berapa kali ini? Di surah An-Naba sudah, ya. Yauma yunfakhu fis-sur. Apa lagi? Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, ya kan? Bisa? Sini yauma tarjufur rajifah. Coba lihat tafsirnya. Yauma tadtaribul ardu. Hari di mana bumi tadtaribu, bergoncang. Bin nafkhatil ula, dengan tiupan sangkakala yang pertama. Nafkhatil imatah, tiupan yang dengannya seluruh makhluk mati. Ini yauma tarjufur rajifah. Bisa dipahami ini? Jadi hari di mana bumi itu bergoncang. Jadi tiupan itu tiupan pertama yang dengannya seluruh makhluk mati, bumi bergoncang dengan sangat kuatnya. Tatba'uha radifah. Tafsirnya tatba'uha nafkhatun ukhra, yang mana tiupan pertama ini disusul dengan tiupan kedua, tiupan yang lainnya, lil ihya'i, tiupan yang dengannya hidup kembali seluruh makhluk yang tadi baru mati dan yang dari dulu, dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir mati, hidup kembali, bangkit, dibangkitkan, dihidupkan kembali oleh Allah sempurna, hufatan uratan gurlan. Ya, kita semua akan dibangkitkan dalam keadaan hufah, tidak beralas kaki, uratan, tidak berpakaian sehelai benang pun, gurlan, tidak dikhitan. Sudah sunnah. Nanti kita dibangkitkan itu kembali. Itu artinya gurlan. Ya, kembali normal seperti sebelum kita dikhitan. Itu huru-hara hari kiamat, perkara yang sangat mengerikan. Jangan berpikir kita kuliah, kita apa, tidak ada pikiran macam-macam di sana. Ya, semua orang fokus pada keselamatan dirinya. Bagaimana nanti dia? Ada yang sudah putus asa, ada mengerikan ketika itu.
Ya, bukan di dunia ya. Di dunia ini mungkin masih berpikiran aneh-aneh. Ini tidak ada lagi. Ya. Karena Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, ya kalau begitu kita dibangkitkan dalam kondisi itu, tidak berpakaian dan seterusnya. Kata Aisyah, kalau begitu kita saling melihat satu sama lain. Maka Nabi SAW menjawab, urusan ketiga itu lebih dahsyat dibanding hanya mau pergi lihat-lihat ini orang, tidak ada. Tidak ada pikir begitu. Hari yang sangat mengerikan jemaah sekalian. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Bayangkan itu. Hari di mana orang lari dari meninggalkan apa? Min akhihi, dari saudaranya, ummihi abihi. Dia lari tinggalkan orang tuanya, bapak ibunya. Wa sahibatihi wa bani, dia lari tinggalkan istri dan anak-anaknya. Kita di dunia kalau kena musibah, petaka, ya, mara bahaya, itu tidak sampai seperti itu. Karena malah kalau kita misalnya ada orang kebakaran, coba lihat, ya, si ayah, si suami duluan keluar, ternyata anak istrinya di dalam, apa yang dia lakukan? Lari biar mau mati? Hah? Ayo, kebakaran misalnya rumahnya, dia selamat keluar rumah aman, anak istrinya di dalam, apa yang terjadi? Apa yang dia lakukan? Biar lurus tidak, dia kembali masuk, cari istrinya, cari anaknya, suruh keluar. Itu di dunia. Hari kiamat tidak, jemaah sekalian, malah lari dia meninggalkan semua itu. Bapakku, ibuku, anak istriku, tidak ada. Nabi saja, Nabi dan Rasul saja itu bilang apa? Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Mereka mengkhawatirkan diri mereka masing-masing. Mereka ingat dosa-dosa mereka dahulu. Ya, hadis tentang syafaat itu ya, manusia ketika sangat panas kondisi, keringat sudah menggenangi manusia, matahari dekatkan di atas kepala sejengkal, itu luar biasa, mereka keliling. Karena Nabi Adam minta, ya, dia bersyafaat dan seterusnya. Dia bilang, Nabi tidak bisa saya punya dosa begini, pindah kena terus sampai terakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini kondisi pada hari kiamat. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qulubun yawma idzi wajifah. Ya, setelah tiupan pertama mati semua, tiupan kedua hidup semua. Kata Allah, qulubun yawma idzi wajifah. Hati-hati ketika itu wajifah, merasa sangat takut. Siapa yang seperti ini kondisinya? Kata al-mufassirun, qulubul kuffari yauma idzin mudtaribatun min syiddatil khaufi. Hati-hati orang kafir ketika itu, di hari itu mudtaribah, bergoncang, bergetar, min syiddatil khauf, karena dahsyatnya rasa takut yang ada pada hati mereka. Ya, orang kafir jangankan hari kiamat itu tadi pasti cabut nyawanya sudah menderita ya. Masuk alam kubur, dapat lagi dia mungkar dan nakir ya. Ya, mungkar dan nakir itu kan bertanya dengan 3 pertanyaan. Man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk. Ini yang dikenal dengan apa? Fitnah kubur. Itu pertanyaan mungkar dan nakir dengan 3 ini. Itu fitnah, ujian berat itu. Ini bukan jawab soal di sekolah ya, apa tulis, tidak ada. Ya, kondisi sangat mengerikan. Ya, ini mungkar dan nakir juga mengerikan. Ya, malaikat azraqan, ya, dia hitam kebiru-biruan, sangat mengerikan. Kapan orang tidak lulus, tidak bisa jawab, dipalu, dipentungi dengan palu yang kalau palu ini dipukul ke gunung, gunungnya hancur berkeping-keping. Ya, bayangkan itu sakitnya itu di palu. Pernah lihat palu begitu? Tidak ada di dunia. Kalau gunung mau dihancurkan itu, mau bikin terowongan, orang sampai harus dibom. Ya, dibom itu supaya hancur itu gunung, bikin lubang terowongan. Ini bukan sekedar bikin terowongan, dipukul ke gunung, gunungnya hancur, langsung halus, langsung hancur berkeping-keping. Kalau dipukul ke orang kira-kira gimana? Ya, paham ini? Jadi sangat takut. Absaruha khashi'ah.
Ya. Pandangan-pandangan mereka khasyi'ah. Ai absaru ashabiha dhalilatun min hauli ma tara. Pandangan-pandangan pemiliknya itu orang-orang kafir tadi itu dhalilah, tertunduk karena kengerian apa yang dia lihat. Dan mereka sudah takut dulu, sudah sadar, ya. Ya, bagaimana coba lihat itu orang bersalah, ya. Merasa bersalah, dia paham dirinya salah, dia paham, mengerti apa yang akan dia dapatkan dari hukuman. Itu, coba lihat pandangan itu, tak jatuh. Dia tidak mampu lagi lurus memandang ke depan, apalagi ke atas, tertunduk. Ya, ini kondisi pada hari kiamat. Insyaallah nanti kita lanjutnya, sudah jam 12 ya. Masih berlanjut ya. Apa ucapan mereka ya? Ini ucapan orang-orang yang mengingkari akan hari berbangkit. Ya. Baik. Di hari Senin insyaallah kita akan lanjutkan di ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Baik, ila huna subhanahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.